Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon izin kami akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat yang kami adakan di tanggal 14 Juli tahun 2022 yang berjudul tentang pelatihan olahan jamur tiram sebagai pangan fungsional sehat berpotensi imunomodulator pada kelompok wanita tani. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh saya sendiri, Ana Mardianingsih, kemudian Bapak Heri Setiawan, kami dari Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia, dan juga bersama Ibu Wika Rinawati dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali tentang bahwa penting untuk melakukan penguatan di bidang ketahanan, di bidang kesehatan dan ekonomi. Nah, di sini tentunya kelompok wanita tani itu merupakan suatu unit di tingkat padukuhan yang memiliki posisi yang strategis dalam bidang ketahanan. Dalam hal ini adalah ketahanan bidang kesehatan maupun ekonomi, di mana bahwa di kelompok wanita tani lestari di Padukuhan Ngowo, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, itu di sana sudah ada suatu pengembangan budidaya jamur tiram yang kemudian juga sudah dibuat olahan, mendapatkan izin, tetapi ada beberapa permasalahan yang memang harus diselesaikan. Untuk jamur tiram ini belum diketahui oleh masyarakat tentang potensinya yang ternyata sangat banyak. Di antaranya adalah nilai gizinya yang tinggi dengan komponen-komponen protein yang sangat besar begitu, relatif sama dengan daging sapi. Nah, kemudian potensi yang lain di dalam bidang kesehatan adalah adanya senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas ya untuk beberapa penyakit degeneratif, kemudian juga bisa sebagai imunomodulator. Dalam hal ini adanya senyawa beta-glukans atau pleuran yang menurut hasil penelitian ini banyak sekali ternyata memberikan efek imunostimulan. Nah, ketahanan di bidang kesehatan dan ekonomi ini tentunya memang perlu dibangkitkan kembali mengingat 2 tahun lalu bangsa Indonesia ini mengalami pandemi COVID-19. Nah, di sini diharapkan bahwa pengembangan jamur tiram yang sudah ada di KWT di Padukuhan Ngowo ini bisa kemudian semakin dimaksimalkan sehingga memiliki dampak kesehatan yang baik bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Kemudian juga bisa dikembangkan menjadi berbagai macam olahan pangan fungsional yang tentunya memiliki nilai kesehatan dan juga berpotensi ekonomi tinggi. Nah, permasalahan yang ada di KWT Lestari ini, di sana olahan keripik jamur yang sudah diproduksi ya di beberapa waktu lalu, ini memiliki kualitas yang tidak stabil. Jadi sekali waktu itu bagus begitu ya, kemudian sekali waktu itu tidak baik kualitasnya. Jadi teksturnya keras, kemudian dari cara penggorengannya belum baik sehingga warnanya itu tidak bisa stabil dari batch per batch pembuatan. Nah, kemudian belum ada diversifikasi olahan pangan yang lain selain keripik. Nah, di sini harapannya bahwa ketika masyarakat terutama adalah kelompok wanita tani ini paham dengan manfaat kesehatannya, kemudian bisa menerapkan suatu cara pembuatan pangan yang baik sehingga menjamin kualitas, maka harapannya akan ada manfaat lebih yang bisa diambil oleh masyarakat. Nah, tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yang pertama adalah memberikan edukasi tentang pangan olahan dan perbaikan kualitas produk keripik yang kemarin sudah pernah dikerjakan oleh KWT. Kemudian yang kedua adalah keterampilan pembuatan bakso jamur ini sebagai alternatif diversifikasi olahan pangan jamur tiram. Kemudian luaran yang kami harapkan adalah bahwa ada produk keripik dan bakso yang sudah memenuhi standar begitu ya. Kemudian keikutsertaan dari KWT Lestari ini dalam kegiatan marketing. Di sini kaitannya tentunya adalah di aspek peningkatan ekonomi.
Kemudian metode pelaksanaan yang kami lakukan, yang pertama kami berikan penjelasan dulu tentang manfaat jamur tiram. Ini diantaranya terutama adalah sebagai imunomodulator tadi. Kemudian yang kedua adalah pelatihan produksi olahan jamur menjadi keripik dan bakso sekaligus di aspek packaging maupun desain labelnya. Kami kerjakan kegiatan ini pada tanggal 14 Juli 2022. Nah, dari sini hasil yang didapat adalah kalau kita lihat dari karakter demografi peserta pelatihan, maka ada 17 anggota KWT Lestari yang di sini karena KWT, kelompok wanita tani, maka semuanya adalah ibu-ibu ya. Kemudian kalau dilihat dari kelompok usia ya, dari distribusi usia anggota KWT ini 53% ini masuk di lansia awal ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ini memang lebih banyak didominasi oleh lansia awal biasanya ya, karena memang kalau ibu-ibu di usia produktif itu masih memiliki kesibukan di banyak tempat ya. Sehingga di sini di KWT Lestari Ngowo ini pun juga terlihat kebanyakan ya, jadi hampir separuh lebih ya. Ini memiliki usia antara 46 sampai 55 tahun. Kemudian kalau dilihat dari latar belakang pendidikan, ternyata 71% ini adalah lulusan SLTA, hanya 4 orang yang memiliki pendidikan sarjana. Nah, karakter demografi ini tentunya akan memberikan dampak nantinya pada pemberian edukasi dan harapannya nanti bisa memberikan rekomendasi juga. Jadi bentuk edukasi mana yang terbaik yang mestinya harus disesuaikan dengan karakter pesertanya. Nah, kemudian untuk hasil dari edukasi tadi setelah diobservasi ya dari nilai pretest maupun posttestnya, ternyata ini bisa meningkatkan pengetahuan peserta hingga 68% peningkatannya. Jadi meningkat sekitar 36,5 poin. Jadi peserta pelatihan ini bisa relatif bisa memahami gitu ya untuk materi-materi yang diberikan. Kemudian kalau kita lihat dari nilai signifikansinya, di sini menunjukkan bahwa hasil uji beda dengan PERTI-tes ini menunjukkan perbedaan yang bermakna antara nilai pretest dengan posttest. Kemudian dari aspek keterampilan, kami melakukan observasi terhadap tindakan ya observasi terhadap keterampilan yang mereka lakukan pada saat pelatihan. Di mana kelompok wanita tani ini kemarin kita bagi menjadi 4 kelompok ya, kemudian kita observasi bagaimana mereka melakukan tahapan-tahapan kerja di dalam pembuatan keripik maupun bakso. Nah, di sini kita melihat kalau dari reratanya ini 56% ini sudah memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar. Nah, tetapi yang lainnya ini memang masih perlu pembiasaan ya. Jadi misalnya bagaimana proses untuk mixing ya, labeling ya di sini memang harus bisa latihan menggunakan alat gitu ya. Termasuk juga pada saat pengemasan menggunakan vacuum sealer begitu. Nah, kemudian luaran kegiatan ini yang pertama adalah adanya produk keripik dan bakso jamur yang harapannya nanti bisa memiliki kualitas yang stabil dari batch per batch-nya. Kemudian juga keikutsertaan KWT di dalam kegiatan marketing, nah yang sudah diikuti oleh peserta yaitu pameran UMKM secatur tunggal pada tanggal 28 Oktober kemarin. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa program pelatihan pada anggota KWT Lestari tentang olahan pangan fungsional sehat berupa keripik dan bakso jamur ini dapat meningkatkan pengetahuan sebesar 68% dan dapat meningkatkan keterampilan ya dengan rata sebanyak 56% dari 17 peserta pelatihan ini sudah memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar. Saran untuk keberhasilan program pelatihan adalah perlunya pengulangan materi di setiap step kerja. Ya, di sini tentunya dengan menyesuaikan karakter usia peserta. Ya. Jadi di setiap tahapan kerjanya nanti harus sering diulang-ulang supaya pemahaman dan keterampilan peserta ini menjadi lebih baik. Rekomendasi
perlu dilakukan program lanjutan dalam bentuk latihan keterampilan memasak olahan pangan yang sesuai standar begitu dengan SOP ya. Jadi kami berharap bahwa peserta ini nanti terbiasa dengan protap baku dan tidak dengan sistem kira-kira. Jadi selama ini peserta itu masih mengandalkan feeling begitu ya untuk mengira-ira bahan baku untuk pembuatan pangan seperti masak sehari-hari. Padahal di sini olahan pangan yang komersil yang memiliki standar kualitas yang baik tentunya harus memikirkan kestabilan kualitas produksinya. Kemudian untuk ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sudah mendanai kegiatan ini, kemudian Direktur dan LPPM Poltekkes Baktistia Indonesia, serta Universitas Negeri Yogyakarta yang sudah memberikan penugasan kepada para dosen, kemudian kepada mitra ya di sini Dukuh Wowo Catur Tunggal yang sudah mengizinkan anggota KWT menjadi mitra pengabdian masyarakat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak maaf apabila ada kesalahan dari kami.